Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami keluarga besar SMK Kristen 1 Surakarta menyapa Anda, Bapak Ibu Guru Karyawan se-PPKS, Bapak Ibu Pengurus, juga seluruh siswa-siswi se-PPKS yang saya banggakan. Pada kesempatan yang indah ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan waktu, kesempatan, juga kesehatan, sehingga kita boleh kembali merenungkan bagian dari firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara, juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana atau apa yang kita rasakan saat kita meraih keberhasilan? Juga bagaimana respon kita, sikap hati kita, manakala kita menerima pujian? Apakah kita mengklaim bahwa yang kita terima itu adalah karena usaha, kekuatan, kepintaran kita, atau yang kita terima itu, berhasilan itu karena semata-mata Tuhan yang berkarya melalui kita? Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan, satu ayat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk kita rendah hati. Firman Tuhan diambilkan dari kitab Perjanjian Lama, Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas bumi. Saya membacakan sekali lagi. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bapak Ibu, Saudara, juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari Musa. Musa adalah tokoh yang begitu luar biasa. Musa adalah pribadi yang memiliki kerendahan hati, memiliki kelembutan hati. Dan Alkitab mencatat bahwa Musa memiliki kelembutan hati lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Mengapa sampai Musa mendapatkan label bahwa dia adalah pribadi yang memiliki kelembutan hati? Ketika kita melihat dari firman Tuhan bahwa sebetulnya banyak hal yang sudah dikerjakan oleh Musa, dan Musa mendapatkan keberhasilan dari setiap yang dia kerjakan. Dan sebetulnya ada alasan bagi Musa untuk bisa membanggakan dirinya bahwa dia orang yang hebat, bahwa dia orang yang pintar, bahwa dia orang yang dipakai oleh Allah. Namun Musa tidak melakukan itu. Bapak Ibu, juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari Musa? Atau keberhasilan apa saja yang sudah dilakukan oleh Musa? Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa membuat air keluar dari batu. Musa berdoa dan mana turun dari langit. Musa mengalahkan bangsa Amalek. Musa dipilih oleh Tuhan untuk menerima 10 perintah Tuhan. Musa membuat tabut perjanjian. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Musa. Namun demikian, kita melihat bahwa tidak ada satu hal pun yang membuat Musa membanggakan diri atas pencapaiannya. Nah, hari ini kita belajar dari Musa.
Mengapa Musa dipakai oleh Tuhan? Karena Musa memiliki kelembutan hati. Dan orang yang memiliki kelembutan hati gampang dibentuk oleh Tuhan. Dan orang yang gampang dibentuk oleh Tuhan, maka dia juga akan bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan karyanya. Dan Musa adalah salah satunya. Apa yang membuat Musa begitu rendah hati? Yang pertama, Musa menyadari bahwa segala sesuatu yang dia miliki dan lakukan adalah karena Tuhan. Jadi kenapa dia berhasil? Karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Yang kedua, Musa memiliki hati yang peduli terhadap orang lain. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia juga memikirkan kebutuhan orang lain. Ketika kita memiliki kerendahan hati sama seperti yang dimiliki oleh Musa, maka Tuhan akan bisa memakai kita untuk menyatakan karya Allah di bumi ini melalui bidang kita masing-masing. Ketika kita rendah hati, juga Tuhan bisa bekerja melalui kita. Sebagai pendidik, sebagai karyawan, sebagai siswa, mari kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan biarlah segala sesuatu yang kita lakukan bisa menjadi berkat bagi orang lain, khususnya di dunia pendidikan. Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati, bukan melihat apa yang kita katakan. Biarlah setiap hal yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kita semua menjadi pribadi-pribadi yang dipakai oleh Allah dengan memiliki kelembutan hati, memiliki kerendahan hati. Dan berkat turun atas mereka yang lembut hatinya, yang rendah hati. Sesuai dengan tema renungan kita pada hari ini. Kerendahan hati yang membawa kepada berkat kemuliaan. Tuhan memberkati kita semua.